Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Baik, tadi kita sudah sampai kepada pembahasan matawi'i ilmi yang dibaca apa? Yang dibaca wasal tanpa waqaf. Artinya dalam kondisi waqaf maka dia akan berubah sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Artinya memang kalau dia ya tergantung kondisinya dia lah intinya gitu. Yang pertama adalah disebut dengan matsilah apa? Qasirah. Matsilah qasirah adalah hak dhamir yang dibaca wasal, ya, dan dia dibaca dua harakat, makanya qasirah namanya, ya. Dia baca berapa harakat? Dua harakat, karena namanya apa? Qasirah. Dan dia, ya, dan dia hak dhamir ini tadi ingat bahwa yang pertama syaratnya adalah dia haknya adalah hak dhamir, yang kedua adalah huruf sebelum dan huruf sesudahnya pastikan berharokat, ya, kecuali pada suatu tempat, yaitu pada kata fihi muhana, ya, fihi muhana. Dalam hal ini hanya satu saja dalam Al-Quran. Sisanya yang lain semuanya dibaca apa? Dibaca berharokat sebelum dan sesudahnya. Adapun bagaimana cara menentukan haknya ini dhamir berharokat kasroh ataupun berharokat dhammah, maka caranya mudah, yaitu dibaca dhammah apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, ya. Saya ulangi lagi, dibaca dhammah apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, berharokat fathah, atau huruf sukun selain ya, huruf sukun selain ya, ya. Dhamir itu dibaca apa? Dibaca dhammah ketika huruf sebelumnya berharokat apa? Dhammah, fathah, atau sukun selain pada huruf ya. Adapun jika huruf sebelumnya kasrah atau ya sukun, maka haknya dibaca kasrah. Contohnya tadi, ya. Misalkan contohnya maluhu wa ma kasab, dhammah. Atau wa utu bihi mutasyabiha, apa itu? Kasrah, ya. Kasrah. Belum, ya? Bisa dipahami sampai sini? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mad arid lis sukun. Apa? Mad arid lis sukun. Mad arid. Mad aridun. Aridun apa aridun? Arid seperti arid palsu lis sukun. Berarti mad yang sukunnya apa? Palsu. Maksudnya dalam hal ini artinya dia dibaca sebenarnya harusnya berharokat, tapi karena wakaf maka dibaca apa? Sukun. Contohnya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mad arid sukun, ya. Tapi kalau kita wasalkan maka jadi apa? Kalau kita wasalkan maka jadi apa? Mad tabi'i. Jadi contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ar-Rahim juga sama. Ar-Rahimi maliki yaumiddin. Begitupun seterusnya. Bisa dipahami dalam sini? Ya. Jadi misalkan contohnya pada kata misalkan Zalikal kitabu la raiba fihi.
Nah, di situ ada beberapa yang bisa jadi mad alati sukun kan? Ya, apa contohnya? Kitab bisa nggak jadi mad alati sukun? Bisa nggak? Bisa. Roib bisa? Bisa. Tapi kalau misalkan kita wakof, kalau kita wasol kan menjadi mat apa? Mat tabi'i biasa. Ya, paham toh? Jadi perlu dipahami dulu nih bahwa mad itu asal muasalnya adalah dua harokat. Ya, mad asal muasalnya adalah apa? Dua harokat. Ya, akan berubah ketika bertemu dengan sebab. Ya, saya ulang lagi, akan berubah ketika bertemu dengan apa? Sebab. Nah, sebabnya apa? Nanti dibahas di mat far'i. Baik, selanjutnya. Tadi mat tabi'i sudah ya, sudah kegambar ya, apa namanya, mapping di kepalanya ya. Mat terbagi menjadi berapa? Dua, tabi'i, far'i. Tabi'i menjadi berapa? Dua. Harfi, kilmi. Kilmi terbagi menjadi tiga. Waqaf waqaf dan wasal. Ya, baik tuh, ya, bisa dipahami ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada mat tabi'i harfi. Perhatikan, kalau sudah bahasanya adalah harfi, maka berarti dia berhubungan dengan apa? Huruf. Jika berhubungan dengan huruf, maka sudah dapat dipastikan dia adalah huruf muqatta'ah. Apa? Huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf yang membuka surat. Apa contohnya? Alif lam mim, Yasin, apa lagi? Toha, terus kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan apa? Huruf apa? Muqatta'ah. Nah, dari seluruh huruf muqatta'ah ada 5 huruf yang hanya boleh dibaca dua harokat. Apa? Ada 5 huruf yang boleh dibaca berapa harokat? Dua harokat. Ya, 5 huruf yang boleh dibaca dua harokat. Yaitu apa? Hurufnya adalah hayyun tohur atau hayyun tohir. Sedang hafalan gitu. Hayyun tohur atau hayyun tohir. Ya, maka apa maksudnya? Di situ adalah ha, ya, to, ha, ro. Apa hurufnya? Ha, ya, to, ha, ro. Nah, mulai sekarang ketika bertemu dengan ha, ya, to, ha, ro, dia nggak boleh dibaca panjang-panjang. Jangan panjang banget, ya. Misalkan contoh ha ada di mana? Di surat Al-Ahqaf misalkan. Hamim. Ya. Nah, ada ha di sini. Berarti karena dia adalah mat tabi'i, berarti apa? Hanya berapa? Dua harokat. Berarti bacanya adalah apa? Hamim. Ya, hanya dua harokat saja. Atau ya ada di surat apa? Jangan Yasin. Ya, berarti dua harokat saja. Apa? Yasin. Jangan berlebihan. Atau mungkin malah nggak tahu. Diterabas aja semuanya. Yasin. Ada tuh oknum yang bacanya begitu. Ya, dan ini apa? Nggak nggak boleh. Harus apa? Dua harokat saja. Atau bahkan saya sering mendengarkan baca ketika ada yang membaca kaf haya ain shad dibaca panjang semua. Ya. Kaf haya ain shad. Gitu ya, habis napasnya. Ya. Ya. Jadi
apa namanya bunyinya jadi tidak jelas. Atau makanya tadi ya contohnya pada surat apa Yasin ya tadi Yasin Yasin misalkan panjangan ya atau misalkan apa biasanya Alif Lam Ra ya ada nggak kayak gitu ada itu boleh nggak gitu nggak boleh udah tahu sekarang ha ya toharo rohnya cuma berapa harokat berarti 2 harokat maka berarti misalkan contohnya toha itu 2 harokat saja itu kenapa karena apa karena to sama ha adalah mat tabi'i harfi belajarnya harus jangan karena bendera ya Ustaz bendera kalau bendera panjang terus kalau nggak bendera nggak panjang ya akhirnya apa kalau bendera panjang panjang banget nah ini awas baik-baik hati-hati ya salah salah paham ya salah paham nggak boleh ya lahannya lahan apa ini lahan kopi sih ya lahan apa kopi ya tapi ini tetap aja hanya mungkin itu akan menjadi permasalahan nanti ketika membacanya paham tuh bisa dipahami sini ya berarti ha ya toharo adalah mat tabi'i harfi mat tabi'i harfi hanya terletak pada apa huruf muqatta atau bahasa Arab lainnya adalah fawatihus suwar fawatih as-suwar yaitu pembuka pembuka surah ya fawatih as-suwar adalah pembuka-pembuka surah paham? Di sini bisa dipahami? Nah, jadi ini gambarannya ya. Ada di halaman 122 tuh. Mat tabi'i atau mat asli terbagi menjadi 2, ada mat tabi'i ilmi dan mat tabi'i harfi. Mat tabi'i ilmi terbagi menjadi 3, waqaf wasal, waqaf dan wasal. Mat tabi'i harfi adalah ha, ya, ho, ha, ro. Andi, nih dapat pahala nanti. Nawarin pahala. Terus, sekarang ada pertanyaan dulu sebelumnya? Kalau sambil sambil nunggu Ustadz Andi hapus. Ada yang mau nanya? Apa? Terus itu belakang. Ya. Riwayat. Ya. Udah. Riwayat. Ya. Simple jawabannya baru. Ya. Biasanya perbedaan-perbedaan sendiri itu kan kalau perbedaan banyak, kalau banyak berarti diriwayat ada teorinya. Kalau beda sedikit, beda sendiri namanya riwayat. Cara membacanya seperti itu. Berarti para imam membaca seperti itu. Lagi? Saya mau nanya mau klis.
Ya. Ah, gimana? Ngomong apa sih? Apa? Coba terjemahin. Huruf H sama ro. Iya. Fawatih suar itu yang penting ayat pertama. Udah. Ah? Lah, gimana sih? Ulangin. Ha, mim, ha, gitu. Ha huruf ketiga. Ha, misalkan kaf ha ya sod huruf kedua. Ya. Kenapa dia mat tobi harfi? Gitu. Dinyalain dulu. Oh, udah. Tapi kenapa si alif lam sama mim gamat tobi harfi? Itu paham gak sih, Klis? Ya, jadi huruf-huruf ini, ya huruf-huruf ayat toharo ini, dia bukan tentang ditaruh di mananya, ya bukan tentang ditaruh di mananya, tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah semua pembuka surat, arti dalam ayat pertama pun, ya yang penting dia ayat pertama dia tetap dibaca dua harokat. Hurufnya apa? Ha, ya, toharo. Kenapa kira-kira ha, ya, toharo ini dibacanya dua harokat? Karena huruf ha, ya, toharo ini nggak ada ketemu huruf setelahnya. Nih, tadi kan sudah saya sampaikan. Mat tabi'i itu adalah apa? Kondisi ketika huruf bertemu dengan apa? Huruf mat, ya kan? Saya nggak, betul nggak? Nah, syaratnya apa? Alif sebelumnya fathah, terus waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, si apa ya? Hai atau haro ini kalau dijambrengin hasil tulisannya adalah ha, ya, ko, ha, ro. Karena apa? Kenapa lam sama mim enggak kenapa enggak jadi dua harokat? Karena lam itu tulisannya gini, lam, alif, mim. Ada huruf mat, ketemu sukun. Ini yang menyebabkan dia menjadi lebih daripada dua harokat. Tadi sudah saya sebutkan kan? Jadi kalau ada huruf mat, setelahnya ada sebab, ya, ada huruf mat, setelahnya sebab, berarti jadi mat apa? Far'i, ya, maka itulah dia nggak jadi mat tabi'i, ya. Nah, lam, mim juga sama, mim tulisan aslinya apa? Mim, ya, mim. Ada huruf mat di sini, ketemu dengan mim sukun. Ini yang menyebabkan dia menjadi lebih daripada berapa harokat? Lebih jadi dua harokat, kecuali misalkan penyebutan mim itu adalah hanya mi. Nah, misalkan kecuali ucapan huruf mim itu cuma mi doang, nggak pakai maka baru dia menjadi hanya berapa harokat? Dua harokat. Paham? Di sini paham, Klis? Antum dititipin pertanyaan sama siapa nih?
Hah? Hah? Haun? Karena nggak ada haun gitu, nggak ada yaun, nggak ada toun, nggak ada haun, roun gitu, bukan begitu bacanya. Emang itu bacanya gitu, haun mim gitu. Hah? Ngerti? Sekarang ya, kaf. Kenapa bacanya panjang? Karena ada f-nya ya. Haya, karena nggak ada haun yaun gitu, nggak gitu ya. Maksud kaf haun yaun gitu, maksud ya, jelek ya gitu, paham? Itu kan tadi riwayatnya Rasul bacanya gitu. Nah, riwayatnya Rasul baca gitu. Nah, di riwayatnya adalah karena tulisan aslinya berarti H itu cuman H, nggak ada E-nya. Ya, berarti hanya ya, nggak ada E-nya. Begitupun juga sama yang lain-lainnya. Berbeda dengan huruf yang lain. Huruf yang selain dari ini apa? Kam asal nakos kan? Kaf, mim, ain, sin, lam, terus nun, kof, sin, ya kan? Ada nggak yang belakangnya hamzah? Nggak ada yang belakangnya hamzah. Kaf belakangnya apa? Fa. Terus ha belakangnya apa? Apa? Terus mim belakangnya apa? Mim. Ya, ain belakangnya apa? Nun. Terus sin belakangnya apa? Nun. Lam belakangnya apa? Mim. Terus nun belakangnya apa? Nun. Terus apa? Kof belakangnya apa? Fa. Sod belakangnya apa? Dal. Udah. Jadi ada nggak yang belakangnya hamzah? Tidak ada. Kenapa kira-kira belakangnya bukan hamzah? Karena nanti dibahas di Masar'i. Paham? Mukhlisin alahuddin hunafa'a wa yuqim shalah. Ya. So, tanya. Ya, kita mau tanya tentang sihir tadi. Iya, Bu. Sihirnya belum tahu menjawab ya. Iya, betul. Jika Mustadir. Kalau wakof, mustadir berarti dia tidak dibaca. Fungsinya emang nggak ada fungsinya mustadir itu, Bu. Dia mustadir itu hanya sebatas rosem, sebatas tulisan. Kayak tadi di surat apa? Surat Al-Insan ayat 16. Qawari min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Nah, ketika wasol qawarir tetap pendek. Ketika wakof qawarir. Jadi kayak nggak ada aja dia fungsinya. Iya, sukun. Jadi sukun apa? Aridoh. Ya, gitu. Jadi mat arid sukun. Ya. Ayo. Baik. Paham tuh? Bisa dipahami? Sampai sini? Baik. Ya. Sekarang baru nih masuk ke mat far'i. Ente siklus hapus lagi tuh. Nah, ini baru masuk mat far'i. Mat far'i ini mat yang isinya cabang semua, jadi harus dibikin. Dia pengusaha sukses sebaik cabangnya. Baik cabang. Mat far'i. Far'iyun. Mat far'i terbagi menjadi dua. Oke, kita bikin definisinya dulu. Kalau tadi mat tabi'i itu adalah huruf bertemu dengan mat. Saya ulangi lagi. Ini bukan.
Kalau tadi mad tabi'i ini adalah huruf bertemu dengan mad, rumusnya gini ya. Ini tabi'i. Ini tabi'i. Kalau far'i itu rumusnya adalah apa? Huruf bertemu dengan huruf mad bertemu dengan sebab. Sababun. Saya ulangi lagi. Huruf bertemu dengan huruf mad bertemu dengan apa? Sebab. Kalau awas jangan main HP dulu. Huruf bertemu dengan huruf mad bertemu dengan sebab. Kalau tabi'i apa? Huruf bertemu dengan huruf mad. Udah, berhenti sampai sini. Kalau far'i apa? Huruf bertemu dengan apa? Mad bertemu dengan sebab. Nah, sebabnya ada dua. Ada hamzah, ada sukun. Saya ulangi lagi. Sebabnya ada berapa? Dua. Ada apa? Hamzah, ada sukun. Nah, kita bahas dulu dari yang sebabnya hamzah. Ini mau dicatat kan nih? Mau catat dulu nih. Rumus ini. Matematika doang. Oke. Yang pertama, kita bahas dulu dari hamzah. Sebab hamzah Halo, ada yang lewat. Jangan nanggung ya. Mad far'i itu terbagi menjadi dua. Dulu. Ada mad far'i lafzi, ada mad far'i ma'nawi. Lagi, mad far'i terbagi menjadi dua. Ada mad far'i lafzi, ada mad far'i apa? Ma'nawi. Mad far'i lafzi adalah mad yang terletak pada lafaz. Sedangkan mad far'i ma'nawi adalah mad yang terletak pada makna saja. Di situ dibahas apa? Ma'nawi dulu apa? Lafzi dulu, taib. Nah, lafzi terbagi menjadi dua sebab. Sebab yang pertama tadi apa? Hamzah. Sebab yang kedua apa? Sukun. Oke. Sebab pertama hamzah, sebab kedua sukun. Nah, hamzah sebab itu terbagi menjadi tiga. Sebab yang hamzah. Yang pertama adalah yang disebut dengan mad muttasil. Apa? Mad muttasil. Jangan dulu catat. Fokus dulu. Ngeliat sini dulu. Lagi ya. Mad far'i terbagi menjadi dua, lafzi dan maknawi. Lafzi terbagi menjadi dua sebab. Yang pertama apa? Hamzah, yang kedua apa? Sukun. Nah, dari hamzah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mad muttasil. Mad muttasil adalah kondisi ketika huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Tatapan kosong. Ulangin. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata.
Nah, contohnya misalkan syuhada. Ya, syuhada satu kata nggak? Satu kata. Ada huruf mat, ada hamzah. Nah, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Namanya adalah mat muttasil. Hukumnya adalah wajib. Maka bisa dikenal dengan mat wajib muttasil. Padahal nama aslinya adalah mat muttasil, hukumnya wajib. Maksudnya apa yang dibilang di wajib? Yang dimaksud dengan wajib adalah mat muttasil wajib lebih dari 2 harokat atau wajib menyelisihi mat tabi'i. Maka kadarnya adalah 4, 5, 6 ketika waqaf. Saya ulangi lagi. Mat muttasil adalah apa? Ketika huruf mat bertemu dengan apa? Hamzah dalam satu kata. Rumus apa contohnya? Syuhada. Hukumnya apa? Wajib. Maksudnya wajib apa? Wajib lebih dari 2 harokat. Kadarnya berapa? 4 dan 5 ketika wasol. Ketika wakaf berapa? 6 harokat. Paham? Jadi pahami sampai sini? Baik. Lalu, jangan mencatat. Jadi satu kalian aja. Yang kedua adalah mad munfasil. Mad apa? Munfasil. Munfasil artinya terpisah. Berarti rumusnya adalah mad bertemu dengan hamzah tapi berpisah dalam 2 kata. Ulangi lagi. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Contohnya bima unzila. Ada huruf mad di sini? Ada hamzah? Ada. Tapi dia 2 misah nggak? Misah. Maka namanya apa? Mad munfasil. Hukumnya apa? Jaiz. Apa arti jaiz? Boleh. Maksudnya boleh apa? Boleh 2 harokat. Maka kadarnya adalah 2, 4, 5. Oke? Ini ya. Ini cara mikir nih. Ntar saya kasih cara nggak mikir kan. Ya. Kalau malas banget. Nah, yang ketiga adalah mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal itu artinya badal. Apa badal? Pengganti. Ya. Maksudnya mad badal pengganti apa? Pertama, lihat. Kalau ini kondisinya adalah mad bertemu dengan hamzah, maka badal itu diganti. Set. Hamzah bertemu dengan mad. Ya. Hamzah bertemu dengan mad. Dalam berapa? 1 kata. Contohnya imana. Ya. Contohnya apa? Iman. Lihat, ada hamzah, ada huruf mad dalam satu kata. Maka apa? Namanya apa? Mad badal. Dia 2 harokat saja. Aslinya imanah itu adalah 2 huruf yang sama nempel. Man. Ya, tapi karena orang Arab tidak bisa menyebutkan hamzah 2 huruf hamzah bersamaan, maka ini menjadi mad, yaitu iman. Ya,
Imam. Paham tuh? Ya, makanya orang Arab nggak bisa dia ngambil kayak orang Sunda AA. Orang Sunda kalau misalnya dipanggil AA, kalau orang Arab manggilnya A, karena dia nggak bisa nyebutin. Paham? Habis ini, sok ditulis dulu, ntar kalau mau tanya tanya ya. Kasihkan ini, dimsum. Kasih. Kasih. Kasih level. Hmm. Sama ente.
Dah, paham. Nah, diulang lagi ya. Mad far'i, lafzi, sebab hamzah ada berapa? 3 ya. Yang pertama adalah mad muttasil, yang kedua adalah mad munfasil, yang ketiga apa? Mad badal. Nah, mad muttasil ya, hukumnya rumusnya adalah apa? Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mad munfasil rumusnya apa? Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata atau beda kata. Hukum daripada mad muttasil apa? Wajib. Hukum daripada mad munfasil jaiz. Kenapa dibilang jaiz? Karena boleh dibaca dua harokat, boleh sama dengan apa? Mad tabi'i. Kenapa dibilang wajib? Nah, wajib apa? Wajib lebih daripada dua harokat. Ya, wajib lebih daripada dua harokat. Berapa kadar mad muttasil wajib? 4, 5 ketika wasal, 6 ketika waqaf. Berapa kadar mad munfasil? 2, 4, 5 ketika wasal. Kalau waqaf jadi apa? Coba yang benar dapat hadiah. Apa ya hadiahnya? Apa? Kalau waqaf kalau bima unzila itu mad munfasil. Kalau wasal berapa kadarnya? 2, 4, 5. Kalau waqaf berapa? Kenapa 2? Kenapa 2? Apa? Masih belum dapat apa akhwat tadi? Jadi apa namanya? Hah? Mad tabi'i, betul. Ya. Jadi jangan ditanyain, terus kalau wakaf gimana? Ya kalau wakaf mad tabi'i lah. Ya. Kalau wakaf dia mad tabi'i. Paham ya? Nah, dia atau mad munfasil itu kalau wasal aja. Kalau wakaf ya dia sendiri-sendiri urusannya beda-beda, beda urusan. Ya, misalkan contohnya pas berhenti di bima, ya berarti 2 harokat aja. Namun kadang-kadang masih ada yang bacanya kayak gitu. Mentang-mentang ada benderanya, cuma buat sama bendera sih. Ya, karena mentang-mentang ada benderanya, pokoknya semua bendera dibaca panjang. Padahal kita wakaf nih misalkan. Nah, awas. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini ada cara mikirnya, Cara nggak mikirnya apa? Cara nggak mikirnya, kalau di Rasm Utsmani, kalau di Quran Rasm Utsmani, itu biasanya mad muttasil, hamzahnya tertulis. Mad munfasil, hamzahnya tidak tertulis. Kalau nggak percaya silakan aja dilihat di Qurannya. Kalau dalam Rasm Utsmani, ya dia mad muttasil itu hamzahnya tertulis. Apa? Hamzahnya tertulis. Kalau mad munfasil, hamzahnya tidak tertulis. Ada nggak, Sep? Sama aja. Kalau di Musa Madinah apa?
Hamzahnya tertulis nggak kalau mat munfasil, mat mutasil? Hah? Tertulis. Kalau mat mutasil. Kalau mat munfasil ada hamzahnya juga. Ada kepala hamzahnya juga. Ada. Oke. Di mushaf yang lain? Mushafnya siapa? Nanti bermain mushaf nggak? Oh, Andi mau udah hafal. Ya. Apa? Coba. Tertulis itu maksudnya ada kepala ainnya, ada kepala bebeknya. Orang Indonesia, tapi tetap Osmani. Ya. Kalau dalam atau yang ketiga ada cara lagi, yaitu biasanya mat wajib mutasil itu benderanya lebih tebal, alisnya lebih tebal dibandingkan mat jaiz munfasil. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ketika antum sudah mengikuti daurah, maka sekarang sudah fokusnya bukan ke bendera lagi. Ya, sudah bukan bendera lagi, tobat. Ya, karena yang membedakan antara muttasil dan munfasil adalah letak apanya? Hamzahnya. Kalau hamzahnya satu kata, muttasil. Kalau dua kata, munfasil. Oh, kalau kayak gitu harus bisa belajar bahasa Arab juga ya, Ustaz? Ya iyalah. Belajar di Fasoha Center. Masuk kan? Gitu dong caranya, promo. Ya. Tapi bukan nama saya. Itu ya, seperti itu. Baik. Itu adalah mad apa? Far'i lafzi hamzah. Sekarang kita bahas mad far'i lafzi sukun. Apa? Sukun. Mad far'i lafzi sukun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad arid. Apa? Mad apa? Arid. Apa itu arid? Palsu. Mad arid adalah mad yang kondisi aslinya dia berharokat. Seperti tadi ya, ghafurun atau misalkan ghafurun aslinya apa? Berharokat. Tapi karena dia apa? Waqaf, maka run ini berubah menjadi apa? Sukun. Maka disebut dengan mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun ada 6 saudaranya. Satu, apa? Yang mad arid lis-sukun itu sendiri. Yang kedua apa? Mad badal arid lis-sukun. Apa? Mad badal arid lis-sukun. Tadi mad badal apa rumusnya? Hamzah bertemu dengan mad dalam apa? Dalam satu kata, betul ya. Maka mad badal arid lis-sukun adalah apa? Ketika hamzah bertemu dengan mad, itu kan mad badalnya. Arid lis-sukunnya apa? Setelah itu ada sukun yang diaridkan atau huruf yang disukunkan. Contohnya di situ. Mustahziuna, ya. Mustahziuna. Ketika waqaf jadi apa? Mustahziun. Ya kan? Betul nggak? Nah, ini apa?
Mad arid sukunnya mana? Mad arid sukunnya mana? Cuman diawali dengan ada mad badal duluan. Maka disebut dengan apa? Mad badal arid sukun. Jadi kalau misalkan, saya bisa membedakan nih. Mana yang udah belajar tajwid beneran sama yang belum. Adalah ketika ditanyakan mustahziun, itu mad apa? Kalau jawabannya adalah cuma mad arid sukun, berarti dia belum lupa, masih lupa kali. Ya, dia belum expert kali gitu bahasanya. Ya, tapi kalau misalnya jawabannya adalah mad badal arid sukun, berarti dia paham, sadar bahwasanya ada badal duluan baru arid sukun. Ya, ada badal duluan baru arid sukun. Coba nanti kalau nggak dikasih tahu tadi, misalkan contohnya, kebayang nggak itu namanya ada mad badal arid sukun? Ya, karena kondisinya kita kadang-kadang terlalu fokus pada huruf nun terakhirnya. Ya, kita jangan terlalu, makanya setiap huruf ada hubungannya. Paham kan? Makanya itulah pentingnya hubungan dua huruf kemarin. Ya, ada hamzah bertemu dengan waw. Oh, ini udah mad bertemu dengan hamzah bertemu dengan mad badal dulu. Ada huruf mad bertemu dengan nun yang disukunkan. Arid lisukun. Makanya berarti apa? Mad badal arid lisukun. Itu yang pertama, saudara yang pertama. Saudara yang kedua, namanya adalah mad muttasil arid lisukun. Berarti apa? Muttasil tapi disukunin. Muttasil tapi disukunin. Contohnya tadi ya, misalkan asyuhada'u. Kalau wasal kan asyuhada'u. Tapi ketika waqaf asyuhada' sukun. Maka namanya apa? Mad muttasil arid lisukun. Tapi bedanya mad muttasil arid lisukun ini hanya dibaca 6 harokat saja. Ulangi lagi, mad muttasil arid lisukun ini hanya dibaca 6 harokat saja. Sedangkan mad arid lisukun pada umumnya boleh dibaca berapa? Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Saya ulangi lagi, mad arid lisukun boleh dibaca berapa? 2, 4, 6. Terus mad arid lisukun yang berakhiran hak dhamir. Aqaluhu. Kalau waqaf jadi apa? Aqaluhu. Ya, aqaluhu. Adalah apa? Mad arid lisukun yang berakhiran hak dhamir. Kemudian ada mad arid lisukun yang berakhiran ha ta'nis. Ya. Mad arid lisukun yang berakhiran apa? Ha ta'nis. Contohnya apa? Salata. Ya. Salata. Berakhiran ha ta'nis berarti menjadi apa? Salah. Ha ta'nis itu adalah yang tadinya tak marbutoh, tapi kalau kita wakafkan menjadi hak, itu adalah hak ta'nis. Paham ya? Yang tadi hak tak marbutoh. Bunyinya kalau wasol bunyi ta. Kalau wakaf dia bunyi sukun. Paham? Nah, itu ada yang ketinggalan tuh satu. Madlin arid sukun. Madlin arid sukun. Berarti madlin itu apa? Ya udah tinggal ngomong aja. Madlin. Lin apa lin kemarin? Waw atau ya sukun sebelumnya apa? Fathah. Nah, ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Kemudian setelah itu ada huruf yang disukunkan, maka berubah menjadi madlin arid sukun. Tetap ada linnya dulu, baru arid sukun. Contohnya misalkan khaufun. Jadi khauf. Atau misalkan dzalikal kitabu la raib. Ya, raib. Aslinya apa? Raib. Ya, kan aslinya apa? Dia raiba. Ya, raiba. Tapi kalau kita wakafkan menjadi apa? Raib. Paham?
Bisa dipahami sampai sini? Sok, yang matanya masih kosong silakan bertanya, kalau bingung saya pelan-pelan. Sok. Mau bertanya tentang badan tadi. Ya. Ah. Ibu tadi rumusnya apa? Nggak ngomong di awal kan? Nggak ada kata di awal kata kan? Iya udah. Di mana ya pokoknya dimanapun posisi di tengah-tengah atau di awal kata atau di awal kalimat, pokoknya intinya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, dia adalah mad badal. Contohnya kayak mustahziun ini adalah mad badal. Atau misalkan kalau contohnya imana di awal kata mad badal. Tapi mustahziun ini juga mad badal. Ketika huruf mad bertemu dengan hamzah gitu. Tetap mad badal namanya. Karena rumusnya sama. Rumusnya yaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dia disebut dengan hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kata disebut dengan mad badal. Itu. Sama-sama. Lagi? Paham semua ya? Dan paham ya, nanti ditanya gemeteran. Oke. Itu tadi adalah mad arid lisukun. Nah, sukun yang kedua adalah mad lazim. Apa? Mad apa? Lazim. Mad lazim. Namanya lazim berarti nggak boleh berlawanan. Lazim segitu ya lazim. Adatnya berapa? 6 harokat. 6 harokat net. Nggak boleh nego. Ya, tidak boleh dinego. Ya, jadi dia net. Mad lazim. Perhatikan rumus mad lazim. Ya, ketika huruf mad bertemu dengan sukun, ya, baik itu sukunnya asli, ya, baik itu sukunnya asli atau sukun yang tidak asli. Ya, baik bertemu dengan sukun asli ataupun sukun yang tidak asli. Ya, sukun asli itu benar-benar tertulis sukun. Sukun tidak asli itu biasanya diwakili dengan tasydid. Ya, sukun asli itu tertulis dengan sukun tidak asli itu biasanya diwakili dengan apa? Tasydid. Paham kan kalau tasydid di dalam tasydid ada sukun, paham ya? Nah, ada sukun di balik tasydid. Nah, ketika ini maka mad lazim terbagi menjadi 2 jenis. Ya, ada mad lazim hilmi, ada mad lazim harfi. Sama, lazim hilmi adalah lazim yang terletak pada apa? Lazim hilmi adalah yang terletak pada apa? Apa? Kata. Harfi adalah yang terletak pada huruf. Maka kita fokuskan dulu. Kita mau dibahas apa di situ? Hilmi dulu. Kita bahas dulu yang hilmi, ya. Mad lazim hilmi berarti perhatikan huruf mad bertemu dengan sukun dalam dalam pembahasan apa satu kata, ya. Contohnya ya adalah oke, gini dulu deh. Hilmi terbagi menjadi 2. Ya. Ada yang disebut dengan musaqqal, ada yang disebut dengan mukhaffaf.
Makin banyak nih. Namanya juga cabang. Ya. Ada musakol, ada mukhafaf. Musakol ini artinya apa? Berat. Mukhafaf artinya apa? Ringan. Ya. Musakol biasanya ketemunya sama tasdid, mukhafaf biasanya ketemu sama sukun asli. Ulangin. Musakol biasanya ketemu sama apa? Tasdid, mukhafaf bertemunya biasanya dengan apa? Sukun apa? Asli. Kita bahas dulu contohnya musakol. Contohnya misalkan apa? Al-haqqah. Ya, al-haqqatu. Oke, perhatikan. Ada huruf mad bertemu dengan sukun. Sukun apa? Sukun yang nggak asli. Mana sukunnya? Di dalam tasdid. Ya, di dalam tasdid. Karena aslinya apa? Al, ha, ini ya. Gini bukan? Gini aslinya nih. Huruf mad, ketemu sukun, ketemu harokat, ketemu ta. Qaf sukun, qaf harokat, mutamatsilain, sogir, jadi tasdid. Al-haqqah. Ya, jadi nyambung setiap materi ini. Ya, ketika huruf mad bertemu dengan sukun, dalam hal ini diwakili oleh tasdid, maka disebut dengan mad lazim kilmi musaqqal. Apa? Mad lazim kilmi musaqqal. Atau contohnya misalkan surat apa? Al-Fatihah. Waladdallin. Ada huruf mad di sana huruf mad ketemu dengan sukunnya di mana? Lam. Maka dia dibaca apa? Dibaca apa? Mad lazim ilmi musaqqal. Berapa harus dibacanya berarti? 6 harokat. Maka al-haqqah ini harus dibaca berapa harokat? 6. Berarti seperti bacanya al-haqqah. Ya. Ya paham? Sampai sini? Seperti itu. Ya. Itu adalah yang disebut dengan mad lazim ilmi. Ini mad far'i lafzi sebab sukun lazim ilmi musaqqal. Nah, panjangnya. Gitu kalau dibikin apa? Dibikin susunan materinya. Nah, kalau ilmi mukhaffaf biasanya ketemu sama sukun asli. Dalam Al-Qur'an hanya 3 kata. Di buku ada kan? Satu apa? Al-ana. Ya. Ada huruf mad di situ? Ada. Bertemu dengan apa? Sukun pada huruf apa? Lam. Maka dia disebut dengan apa? Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Contoh misalkan. Ini ya. Ada berapa mad di situ? Ada berapa mad? 3. Apa? Tiga apa? Sep, paham nggak itu Sep? Nggak apa-apa, kan nanya itu ketua. Hah? Oh belum hitung lah. Nggak nyampe 15. Berapa? Ada berapa mat? Ayo bermaghrib. Berapa nih? Megangin pipa saja nih. Berapa? 2. Apa itu? Apa Sof? Atau gimana?
Apa? Ayo cu, aku diem aja, takut salah. Apa? Hah? Mat tabii. Sul, apa? Apa? Apa tuh? Mat lazim, ilmu khafaf mana? Terus. Kalau wasol dia mat badal biasa. Kalau waqaf dia mat badal arid sukun. Siap, betul. Jangan tepuk tangan doang ente, Andi 4 kali daurah ente. Ya. Tahun ini terakhir tat pokoknya. Lulus tapi. Ya. Oke, nah perhatikan. Ya, ada mat badal di situ, ada mat arid sukun, ada mat arid sukun di situ kalau waqaf, ada mat lazim harfi, mat lazim kilmi, mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena bertemunya dengan sukun asli. Sukun aslinya di mana? Di mana? Di lam, betul. Nah, yang kedua, katanya adalah az-zakaraini. Az-zakaraini. Muklis. Kenapa kira-kira az-zakaraini? Mat lazim kilmi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena sukunnya mana? Kan tasdid itu ada tasdidnya. Apa? Tasdid kamu kan jadi apa? Namanya apa? Itu kenapa dalnya tasdid? Eh, Lis, apa? Ya Allah, pertanyaan apa tadi? Dalnya kenapa? Ya, apa itu namanya? Dalilnya? Salah. Salah. Hah? Mukhtalifnya. Oke, kenapa ketemu tasdid? Sukunnya di mana? Oke.
Sukun pertama di mana? Hah? Lah, ya itu kan yang justru bikin dia ketemu sama jadi mat lazim, apa yang bikin jadi ketemu dia mat lazim? Karena huruf mat bertemu dengan sukun, maka jadinya huruf mat itu terhitung sukun. Ada berapa itu? Ada berapa mat di situ, Chris? Ya. Apa itu? Halo? Ya. Paham ya? Itu. Nah, sekarang yang ketiga adalah pada kata Allahu. Allahu. Ya. Jadi apa? Satu kalau katanya apa? Al-ana, dua az-zakaraini, tiga Allahu. Nah, ini tiga kata ini adalah tiga kata penting. Ya, dan dia adalah mad lazim apa? Ilmi mukhaffaf. Hanya ada tiga dalam Al-Quran. Kata, ya, tiga kata. Tapi di dalam Al-Quran ada 6 tempat. Ada 6 tempat. 2 di surat Yunus, 2 di surat Al-An'am, Az-Zakaraini, dan 2 di dalam hal ini Allah itu 1 di surat Yunus dan 1 di surat An-Naml. Oke, nah perhatikan. Setelah itu baru mad lazim harfi. Apa mad lazim harfi? Nah, mad lazim harfi juga sama, terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa mad lazim harfi? Dua, yaitu lazim harfi mustaqal dan harfi mukhaffaf. Adapun mad lazim harfi mustaqal adalah huruf mad yang bertemu dengan ketika dalam kondisi tasdid. Contoh nih, pada surah apa? Ya, mad lazim harfi hurufnya ada berapa? Hurufnya adalah kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Ya, kam, asal, naqas. Atau dalam bahasa artinya lain adalah naqasa asalukum. Ya, kam, asal, naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Ya, dalam hal ini ya, maka mad lazim harfi musaqqal adalah ketika huruf ya di dalam hurufnya terdapat yang terdapat yang menyebabkan tasdid. Contohnya misalkan pada alif, lam, mim. Ya, alif, lam, mim. Coba kira-kira mana mad lazim mustaqalnya? Mana? Mar, di mana Mar? Mad lazim mustaqal Mar? Hah? Ya, nanya ini. Tahu, ingat kan? Paham kan harfi? Paham kan harfi? Yaitu pada huruf apa? Muqatta'ah atau huruf apa? Pembuka surat. Nah, perhatikan. Untuk mad lazim harfi musaqqal, yakni contohnya pada alif lam mim. Tapi lebih tepatnya letaknya adalah pada mim,
Ya, mim pada huruf lam dalam alif lam mim. Mim, perhatikan. Alif lam mim ini kalau dijembrengin gimana tulisannya? Alif, hamzah, alif, kemudian apa? Lam, terus ya, mim. Gini kan? Nah, kira-kira pertanyaan saya, yang menyebabkan mim ini menjadi tasdid apa? Mim sukun bertemu dengan mim. Mimnya punya siapa? Punya lam. Makanya yang disebut dengan mad lazim harfi musaqqal adalah mim pada lam, mim pada lam dalam alif lam mim. Paham? Diam, diam. Ya, ulangi. Ya, nih gini. Ini mim ini aslinya dia pakai tasdid nggak mim ini? Enggak kan? Kalau misalkan dia diam sendiri nggak ada tasdidnya kan? Tapi kalau digabungin ada tasdidnya, maka apa yang menyebabkan mim ini bertasdid? Karena bertemu dengan mim sukun sebelumnya. Rumusnya apa ini namanya? Idgham, mutamathilain, shagir, sukun, harokat. Makanya tuh pahamin dulu sebelumnya materinya ya. Nyambung ini. Mutamathilain, shagir. Nah, lihat. Berarti di mana mustaqal mustaqal harfinya? Mustaqal harfinya terletak pada huruf mim di dalam lam pada alif lam mim. Gitu caranya. Paham kagak? Paham ya? Salah ya. Contoh lagi misalkan tosin mim. Tosin mim. Itu mad lazim harfi musaqqal. Mana mad lazim harfi musaqqalnya? Mana mad lazim harfi musaqqal? Mana mad lazim musaqqalnya? Biasain jangan diprediksi. Diprediksi emang nggak bakal ya. Emang pesulap merah ya. Nggak usah diprediksi. Coba dicatat. Kira-kira kalau misalkan tadi alif lam mim begini, maka tosin mim kayak gimana kira-kira tosin mim tulisannya? Apa? Berarti di mana letak mad lazim harfi musaqqalnya? Nun sukun ketemu mim idgham kan? Nah, mimnya menjadi tasdid. Nah, berarti apa yang menyebabkan mim itu menjadi tasdid? Nun. Berarti di mana mad lazim harfi musaqqalnya? Nun pada huruf sin pada tosin mim. Gitu. Bayang. Asep mikir ya. Rada lama ya Sep. Pelan-pelan. Ya. Hurufnya dijembrengin dulu. Biar antum kena sama ini. Makanya ini pun akan ngejawab pertanyaan dari muklis yang tadi. Kenapa lam sama mim dia nggak masuk ke tabi'i? Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan sukun di sana. Di mananya? Di dalam huruf aslinya. Ya enggak? Lam adalah apa? Lam, alif, mim. Itulah yang menyebabkan siapa? Si huruf lam nggak akan pernah menjadi apa? Mad tabi'i harfi. Akan tapi dia menjadi apa? Mad lazim harfi. Maka tadi misalkan sebutkan, oh alif lam mim ini adalah contoh mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Iya, biasanya di buku-buku begitu. Cuman sampai situ. Padahal letak asli daripada mad lazim harfi adalah pada alif lam mim adalah apa? Mim pada huruf lam dalam alif lam mim.
Di tosin mim ada apa? Nun pada huruf sin pada tosin mim. Ada lagi yang lain? Ain sin kof. Ada gunanya nggak? Ada tasdidnya nggak? Nggak ada. Udah nggak usah dihitung. Ya, intinya yang difokuskan adalah pada tasdidnya. Pada apa? Pada tasdidnya. Yang menyebabkan dia tasdid lah yang membuat dia menjadi mad lazim harfi musaqqal. Paham ya? Sampai sini? Betul, paham? Paham nggak, Sep? Ulangin, Sep, pelan-pelan. Alif lam mim, di mana mad lazim kilminya, Sep? Mad lazim harfinya, Sep? Hah? Ya, pada huruf lam. Mim. Dijawab mimnya ya. Alif lam doang ya. Nah, terus misalkan tadi tosin mim. Di mana? Apa pada huruf sin. Dia nggak yakin dia. Ya. Jadi saya nggak mau yakinin ya. Terus saya misalkan apa namanya dosennya gitu, ih apaan jawaban kayak gitu, ya nggak yakin, yakin dong, yang yakin. Di mana kenapa si nun pada sin itu menyebabkan menjadi mad lazim harfi mutsaqqal? Ayo. Kenapa? Jontek. Nanya dulu phone the pen 50-50 nih, emang want to be millionaire. Ah, jadi memang intinya sebenarnya adalah kondisi di mana ketika mim atau huruf itu menjadi tasdid itu karena apa? Ya kan si alif lam mim ini nggak akan jadi tasdid kalau sebelumnya tidak ada huruf yang menyebabkan dia menjadi tasdid. Yang menyebabkan dia menjadi tasdid ini kan cuma dua pilihannya. Pertama adalah nun sukun menjadi idgham bi gunnah. Yang kedua mim sukun sendiri menjadi apa? Idgham mutamathilain shaghir. Itulah yang menyebabkan apa? Menjadi apa? Mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi kalau misalnya ditanyakan, berikan contoh mad lazim harfi mutsaqqal alif lam mim, di mana letak aslinya? Ya, berarti mim pada huruf lam dalam alif lam mim. Ya, tosin mim, nun pada huruf sin dalam tosin mim. Begitu, ya. Paham tuh? Baik. Nah, yang berikutnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Yang yakni dia tidak dalam kondisi apa tasdid, yaitu contohnya pada kaf dalam kaf ha ya ain shad, ya, kaf pada kaf ha ya ain shad, ya, di situ apa, kaf, dia ringan dia. Nah, kira-kira kenapa dia menjadi mad lazim? Kan tadi kan mad lazim huruf mad bertemu dengan apa? Sukun. Baik itu sukun apa? Sukun asli atau sukun palsu. Dalam hal ini ditandai dengan apa? Tasdid. Maka apa kira-kira kaf ini di mana ininya? Sukunnya di mana, Bu? Di huruf fa. Betul. Ya, ain apa? Sukunnya di mana sukunnya ain? Nun. Mim sukunnya di mana?
Sin sukunnya di mana? Lam sukunnya di, terus nun sukunnya di, qaf sukunnya di, sin sukunnya, sad sukunnya, dah gitu. Ya, itu kalau misalkan yang belum paham, kok dal sih gitu, kok mim sih gitu ya, nggak paham dia ya, ketinggalan kereta. Sampai sini bisa dipahami, silakan dicatat. Main 2 SKS. 2 SKS. Boleh Bu, silakan. Silakan kalau udah mau tanya. Ada di mukhafaf yang dikatakan ada Ya, kenapa Bu? Ya, kalimat al sebelum tasdid kan ada huruf apa itu? Lamnya sukun nggak? Iya itu maksudnya, sukun huruf mat bertemu dengan sukun kan? Nah, jangan ditiadakan lamnya, lam juga sukun kan? Berarti lam tuh benar sukun kan, zal itu tasdid gara-gara apa? Nah, karena alif lam, betul. Coba kalau misalkan ganti misalkan selain huruf jadi huruf lain misalkan. Zalnya ganti huruf lain yang enggak alif lam syamsiah. Misalkan al-hadzak al-haqraini gitu misalkan. Ha, coba jadi ha. Maka lamnya kebaca nggak? Nah, jadi yang disebut dengan huruf mat bertemu dengan sukun adalah huruf mat bertemu dengan lam, bukan zalnya. Iya, betul. Jadi yang di Heeh. Iya kan, kan huruf matnya ketemu sukun nih. Yang ketemu kan berarti sebelah-sebelahan. Sebelahnya si huruf mat apa? Lam. Nah itulah yang bertemu. Gitu. Paham? Udah. Siap. Terus. izin tanya Ustaz, Ya. kan
Mat far'i itu padatnya berbicara far'i. Ya. Sedangkan di sini mat pada masuk dari mat far'i, tapi cuma dibaca 2 harokat itu. Oke, mat far'i itu adalah mat yang 2 atau lebih. Ya, jadi dia bisa sama, bisa juga lebih. Sedangkan kalau mat tabi'i tidak bisa lebih dari 2 harokat. Gitu kaidahnya. Ya. Jadi, siap. Boleh. Satu lagi yang mat lazim harfi mutakol. Kan yang mat lazim harfi mutakolnya pada lafazan Islam itu lam. Ya. Jadi yang 6 harokat itu di lamnya aja, mimnya enggak Ustaz. Mimnya jadi apa? Jadi arti sukun. Lazim, Lazim harfi. Kan dia harfi kan itu. Semua yang huruf-huruf muqatta'ah itu dia harfi. Berarti oke, perhatikan. Alif lam mim. Berarti yang mutsaqal hanya lam. Mimnya apa berarti? Mukhaffaf. Iya enggak? Betul? Sip. Dah, gitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Emang kalau dulu saya kalau ditanya nanya ke Syekhnya nanya balik. Jadi gitu saya sekarang. Gitu. Apa, Sul? Ah. Hah? Tulis. Ngasih contoh harus jelas. Ya. Tulisan, Masya Allah. Ini Mana? kan udah besar. Ya. Udah umat. Ya. Apa kan dibaca lazim? Kan ada ketemu alif lam samsiah itu tuh. Itu ketemu alif lam samsiah. Itu kan alif lam kan? Alif lam. Alif lam mana alif lamnya? Iya, antum garisin alif lamnya mana? Nah, gitu. Antum yang antum pertanyain apa? Ya. Kebaca nggak kira-kira misalkan huruf matnya? Hah? Ente nulis tapi jawaban sendiri nih. Nih, ini kan alif. Alif ini punya siapa? Ya udah. Kalau misalkan kalau ini nyambung, jadinya apa? Ketemunya apa? Hamzah bertemu dengan langsung lam jalalahnya kan? Kenapa antum bilang kenapa ini nggak panjang? Karena ini bukan punya si alif sebelumnya nih loh. Jadi harus satu kalimat itu. Apa ya? Yang malazim kilmi mukhaffaf tadi. Mat lazim, Harus satu kalimat. kilim mukhafaf. Iya kan tadi huruf mad mana tadi? Iya tadi kan al-haqqah contohnya. Al-haqqah, ya kan? Iya sob. Huruf mad bertemu dengan surah mad ya. Huruf mad bertemu dengan apa? Tasdid dalam satu kata. Allah punya siapa? Punya Allah. Allah sendiri. Berarti masuk ke tertolak. Kebayang? Paham? Paham. Ada lagi? Ini bab mat nih. Boleh, silakan. Pokoknya tanya dulu bab mat ini karena Polanya dua. Yang pertama amat lazim hakim musybah itu yang seperti apa? musybah itu mutsaqal. Terus yang kedua ini penjelasan yang bahwa terus saya cari yang ibu Ada? Saya kan nulis. Ada tuh halaman
Berapa Sol? Sudah Sol? Halaman 122. Mad far'i sebabnya terbagi menjadi dua. Sebab lafzi, yaitu sebab yang mana sebelum atau sesudah mad tersebut merupakan hamzah atau sukun, asliyah atau aridah. Yang kedua, maknawi. Yaitu, nah ini baru saya bahas. Ada nggak? Beda buku kali? Enggak lah, nggak mungkin. Halaman 122. Ada kan? Halaman berapa itu? Oh, dikecilin. Di halaman 124, Pak. Ada. Nah, sekarang kita bikin yang maknawi. Maknawi adalah kondisi ketika mad ini fungsinya adalah mubalaghah atau mengagungkan atau kesannya adalah melebihkan dengan tujuan apa? Pengagungan, penafian atau pembebasan. Contohnya pada kata ilah, ya, ilahun, ya. Di kata ilah itu kan aslinya cuma hamzah, lam sama ha, ya gak? Betul nggak? Hamzah, lam sama ha. Dia nggak ada apanya, nggak ada huruf matnya kan? Nah, ditambahkan mat di situ fungsinya adalah untuk pengagungan karena ilah artinya adalah sesembahan atau Tuhan. Sehingga di situ dibikin panjang. Itu aja kalimatnya. Jadi yang disebut dengan contoh mad far'i yang ma'nawi adalah ilah pada la ilaha illallah. Ilahun pada la ilaha illallah. Gitu. Itu doang udah. Contohnya. Jadi fungsinya adalah apa? Kalau yang ma'nawi ini hanya untuk mubalaghah atau untuk melebihkan atau apa disebut dengan apa? Pengagungan terhadap isim Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada isim itu nama ilah. Gitu. Udah. Aman. Ada yang lagi bingung? Sok. Saya izin bertanya, Syekh. Ayo. Mungkin sama tadi di ayat yang ada kemarin itu sebelumnya saja gitu, itu ada orang itu beda gitu, maksudnya nanti bikin hoax itu ada namanya matfak. Ya. Nah itu riwayatnya itu ini mat badal ketemu dengan tasdid, karena kan di sini ada ketemu ini ya dia gitu. Ya. Nah itu gimana sih? Jadi baru tahu jadi Kan di riwayatnya mad farqi itu adalah mad badal bertemu dengan tasdid. Yang jadi masalah adalah di sini ini huruf mad, ini mad badal bertemu dengan sukun. Lamnya emang antum nggak baca itu lamnya? Lamnya ditiadakan, apakah dia lam ditiadakan? Kira-kira si zal bisa jadi tasdid gara-gara apa? Gara-gara lamnya sukun kan? Coba kalau lamnya nggak disukunin. Kira-kira zalnya bakal jadi tasdid nggak? Misalkan contohnya, lamnya nggak sukun. Al-dzakaroini kan gitu kan? Ya kan? Paham nggak? Apa yang menyebabkan zal jadi sukun? Apa yang menyebabkan zal jadi tasdid? Karena ada lam sebelumnya. Adalah apa? Idgham syamsiyah yang kemarin dibahas ya. Nah, itulah yang menyebabkan dia masuknya adalah kepada mad far'i. Tapi sebabnya apa? Sebab sukun, bukan sebab tasydid. Ya, mad far'i yang sebab sukun dan dia sebabnya adalah apa? Mad lazim kilmi muqaffaf gitu. Walaupun ada tasdidnya. Tasdidnya adanya pada apa? Pada huruf dalnya. Kecuali tasdidnya ada pada si
contohnya kayak al-haqqah itu. Huruf mad langsung ketemu qaf tasdid. Sebelahan. Itu adalah apa? Mad apa? Lazim, ilmi, mutsaqal. Tapi kalau misalkan dipisahin, ya kayak misalkan Allah, Allah, lam tasdid kedua itu sebabnya apa? Gara-gara apa? Ada lam yang pertama sukun. Namanya apa? Idgham syamsiyah kemarin. Ya, baik. Aman, sip. Barakallah. Berarti kalau pendapat yang ininya manfaat, Pendapatnya Mat Farak secara diroyah ya itu, tapi kalau ngambil contohnya itu kurang cocok, kurang pas. Itu. Ya, kurang pas. Jadi Mat Farak itu tadi benar huruf mad badal bertemu dengan tasdid, tapi langsung. Tasdid yang setelahnya langsung. Bukan apa? Bukan yang memang dipisah dengan huruf yang lainnya. Gitu. Aman? Siap. Ada lagi? Jadi lihat kondisinya ya. Lihat kondisinya. Sebenarnya ini secara gambaran berarti saya harap teman-teman semua bisa dipahami, dan kalau bisa ini musyrif dan musyrifah tolong ditandain. Besok semuanya tolong dibuatkan bagan mappingnya. Ya, bagan mappingnya semuanya. Ya, dari apa? Mad terbagi jadi dua, tabi'i dan far'i. Tabi'i. Nah, tabi'inya itu nanti kan ada 3 tuh. Apa tuh? Waqaf, waqaf wasal, waqaf sama wasal saja. Waqaf wasal kasih contoh aja doang. Waqaf doang kasih apa? 1 lewat, 2 ini, 3. Terus habis itu wasal cuma 2 tuh. Hak domir dan mat apa? Arid sukun yang dibaca waqaf, wasal ya. Begitupun seterusnya sampai apa? Sampai mat lazim harfi mukhaffaf. Gitu. Ya. Biar apa? Biar hafal. Ya, alhamdulillah saya sekarang ngelihat, saya udah nggak usah lihat ini. Kenapa? Orang ngajarin mulu. Ya. Nanti berarti caranya apa? Ngajarin ke orang lain dengan cara yang sama. Biar nggak bingung. Ya. Atau yang kedua apa? Apalin matannya. Dalilnya jelas, wal maddu. Jadi kalau misalnya ikutin dalilnya, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata wa lazimun in jaa ba'da harfi mad. Lazim itu adalah yang datang setelah huruf mad. Sakinu halaini, sukun. Huruf mad bertemu dengan sukun. Halaini, 2 kondisi, mutsaqal dan mukhaffaf. Wa bituli yumad, kadar panjangnya tul, yaitu 6 harokat. Ya, nah ini fungsinya. Memang mad ini adalah bagian paling ribet. Pakai D, ribet. Tapi insya Allah, makanya nama mad itu nggak usah banyak-banyak. Ya, udah cukup. Sebenarnya kita hafalin nama palanya doang, terus habis itu tinggal di ini. Karena kadang-kadang biasanya dari dulu tuh kita cuma dijelasin mad, lazim, ilmi, mukhaffaf itu langsung contohnya, sehingga lupa sama definisi sama contohnya. Tapi kalau kita ingat mad lazim itu dibaca 6 harokat, kilmi terletak pada kalimat, mukhaffaf yang ringan. Berarti ciri-cirinya mad lazim, kilmi, mukhaffaf adalah apa? Huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kata, nggak pakai tasdid. Itu cara definisiinnya. Orang mah gampang, tapi nanti tahu, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sama juga, namanya juga belajar. Gitu. Lagi, ada yang tanya lagi? Sok.
Udah ngumpul, Sep. Aman. Ya. Ya itu dari antumnya berarti. Ya. Nanti kenanya di mat mulu ya. Nah, udah kadar mat itu bikin aja paling gampang. Saya mah kasih tahu udah. Buat kita-kita yang masih belajar ini, yang belum istiqomah banget ini, tolong bacanya udah empat aja udah paling gampang udah. Ya empat semua aja sudah nggak usah aneh-aneh. Empat semua kecuali mat lazim 6 udah gitu doang. Jadi antum bikin patokan gitu. Kalau antum bikinnya misalkan naik ada 5, ada 6, ada 5, 6, repot. Udah bikin 4 semua. Berarti 4 itu kan antum udah tahu patokannya kan? Kayak misalkan contoh yang kemarin apa? Kalau empatnya sin sa seperti sa gitu. Nah, itu berarti latihan lagi. Ingat ya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifakkihi. Gak ada bedanya orang yang belajar tajwid masuk sama nggak masuk, rajin sama nggak rajin, absen sama nggak absen, kecuali apa? Riyadatum mri'in bifakkihi. Usaha make mulutnya sendiri. Kadang-kadang saya kalau kajian tuh, kalau misalkan apalagi kalau misalkan jamaahnya ibu-ibu tahsin, ya, coba praktekkan misalkan coba coba gimana tuh, lah saya doang yang sayang pinter lah, ya. Ibu yang baca apa saya, gitu ya, suruh ngaji, coba ngaji lagi. Ibu yang ngaji, orang sini yang belajar ngaji, ibu ngapa saya suruh baca gitu. Habis enak bacanya nah, makanya ibu juga bisa biar enak bacanya. Gitu sama, bapak-bapak juga begitu sama, ya. Kof, kol-kola, ako. Gimana tuh, baik bapak ini. Agak praktekin, Pak, ya. Makanya praktekin, awas, ya. Karena mau bagaimanapun, ya mau diulang berkali-kali tuh, misalkan saya rekaman saya paling sering 4 banget saya kalau misalnya suruh rekaman tuh, ya hari ini suruh rekaman, besok suruh rekaman lagi, ya rekaman faswa tulisan dong Tat, ya udah dibikinin faswa tulisan, ya udah bikinin rumusnya sasu sasi sasa sisa susu sisi. Nggak enak kalau kayak HP langsung gue lah. Ngapain main rekaman kalau begitu, ya udah dibikin rekaman serba salah gitu ya, jadi serba salah, ya. Dibikinin rekaman dikirim ke grup katanya, wah 100 MB Tat katanya, upload YouTube, udah diupload di YouTube kagak ditonton juga seperti emang bener-bener ya kagak ada niatan itu namanya, ya. Awas, jadi memang udah. Dan berarti Imam Jazari juga dulu gitu kali, ya punya murid yang misalkan maunya cuma ngedengerin Imam Jazari ngaji doang, ya. Kalau Rasul dulu memerintahkan sahabatnya untuk ngaji, itu ya sebabnya jelas karena Rasul senang bacaan ngaji para sahabat. Kalau ini mah ya Allah, ya tolong dong, ya please ya, ini harus dipraktekkan betul. Jangan mentang-mentang misalkan contohnya kelompok Ustadz Ali, kelompok Ustadz Farhan, kelompok Ustadz Goji, suaranya bagus-bagus, ya minta diulang. Apalagi kalau misalkan itu kalau lagi daurah yang lagi ramai banget tuh, aduh, jangan kayak gitu. Harus dipraktekkan betul. Percuma kalau kita nggak usaha. Saya dulu juga sama, Ain itu 1 bulan, ya Ain itu satu bulan. Jadi kalau misalkan nggak ada usahanya, ya nggak bisa ini. Ini perjuangan memang ada di sana. Ya perjuangan ada di sana. Bayangin kalau misalnya 1 huruf kita baca latihan benar-benar dan mendapatkan 10 kebaikan, maka berapa banyak kebaikan yang kita ucapkan. Padahal kita lagi proses untuk memperbaiki huruf-huruf kita. Seperti itu. Ya
Jadi ingat ya, jadi nggak ada yang bedain nih. Misalkan contohnya ibu keluar dari sini, terus misalkan orang di luar, tuh ibu-ibu kayaknya kol-kolannya bagus tuh. Ya, mulutnya pas banget gitu misalkan. Lah orang agak kedengeran ngajinya, ya. Atau misalkan tuh bapak-bapak kayaknya idharnya jelas banget itu. Soalnya pas ngucapin nun nih, gitu ya, jelas banget gitu. Nggak ada, ya, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Yang bikin kelihatan adalah apa? Usaha dengan mulut sendiri, bukan mulut orang lain. Ya, paham Tom? Ya, jadi kata saya juga misalkan saya mau bilangin, saya mau jujur aja nih ya, nggak apa-apa dah ini masuk YouTube kan. Ya mau syekhnya dari Yaman kayak, mau syekhnya dari Mesir kayak, itu branding doang. Ya, syekhnya dari cerewet aja kita gak kelar-kelar. Ya, ini syekhnya cuma dari Bekasi Timur nih. Ya, hurufnya kagak lolos-lolos gitu. Ya, ya jadi mau syekhnya dari mana-mana tetap sama aja. Yang penting yang praktek siapa? Kita. Ya, nggak ngaruh, nggak ngaruh mana-mana. Kecuali memang sikoh jelas-jelas ke iniannya. Misalkan antum, misalkan nggak mungkin belajar langsung tiba-tiba sama Syekh apa namanya Aiman Rusdi Suwaid misalkan. Ya itu pertama itu siapa ya Bu yang nggak tahu itu siapa kan? Ya pada ya atau Syekh Ahmad Isa Al-Masrawi misalkan. Nah biasanya kalau udah sampai benar-benar tingkatannya bagus baru. Tapi kalau misalnya belum jangan ya nggak itu. Ya malah belajar sama saya mau belajar sama Syeikhoh, istrinya Syekh. Ibu tahu nggak Bapak antum tahu ikhwan akhwat ya? Kalau antum tahu Syeikhoh itu lebih galak daripada Syekhnya. Ya. Pertama udah sama orang Arab, yang kedua Syeikhoh bacaannya bagus, yang ketiga pas ya gitu. Syeikhoh perempuan. Ya. Makin galak dia. Ya, makin galak dia. Saya pernah lihat ada ya namanya di Mesir ketemu dengan orang-orang dengan madam-madam. Ini madam-madam marah aja kerjaan ini di bawah nih. Ya anak dimarahin baik emang gitu. Nah, makanya jadi sama ngajarin juga tetap apa pasti ini. Jadi nggak ngaruh ya nggak ngaruh. Itu branding saja. Ya tetap apa branding saja. Artinya kita fokuskan sini bahwa insya Allah mau dari lidah Jawa, Sunda, lidah Sumatera, lidah Kalimantan, Aceh kan Sumatera ente ya mau merdeka ente ya jangan kayak gitu dong ya tapi tetap semua sama fokusnya ketika masuk ke Quran berarti udah lidahnya lidah apa lidah Al-Quran lidah Arab ya karena apa Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin dengan lidah Arab itu saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh